Kalau pada pasien yang high risk, maka resiko kekambuhannya akan lebih tinggi sehingga kita membutuhkan kemoterapi. Halo Sobat Sentra, perkenalkan nama saya Dr. Niputu Merlinda Puspita Dewi, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik dari Rumah Sakit Sentra Medica Hospital Cibinong. Pada Sentra Scoop kali ini, saya akan membahas tentang kemoterapi khususnya pada pasien-pasien kanker payudara. Kemoterapi berasal dari kata kemos dan terapi. Kemos itu adalah bahan kimia, sedangkan terapi itu adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan untuk mengobati. Jadi kemoterapi artinya adalah obat atau bahan kimia yang diberikan kepada pasien-pasien kanker yang bertujuan untuk membunuh sel kanker. Nah, kemoterapi tersebut atau kita kenal dengan sitostatika ya, dia mempunyai efek tidak hanya menghancurkan sel kanker, tapi juga sel-sel sehat juga ikut terkena. Terutama sel-sel sehat yang memiliki pertumbuhan atau kecepatan tumbuhnya yang cukup tinggi, seperti misalnya kulit, rambut, dan juga mukosa. Untuk kemoterapi sendiri, pemberiannya biasanya kita kenal dengan kemoterapi neoadjuvan, adjuvan, dan juga paliatif. Apa sih bedanya ya? Kemoterapi adjuvan dan neoadjuvan itu adalah kemoterapi yang diberikan untuk tujuan cure pada pasien kanker. Kalau neoadjuvan itu adalah kemoterapi yang diberikan sebelum tindakan operasi. Sedangkan untuk yang kemoterapi adjuvan itu adalah kemoterapi yang diberikan setelah tindakan operasi. Sedangkan kemoterapi paliatif itu biasanya diberikan kepada pasien-pasien kanker yang sudah metastasis atau yang sudah stadium 4 sehingga atau yang kita kenal dengan advance ya, sehingga tidak ada tujuan cure. Tujuan kemoterapi tersebut adalah untuk menghambat dari sel kanker, menghambat pertumbuhan atau mengurangi keluhan pasien. Misalnya keluhan nyeri untuk pasien-pasien keluhan nyeri ataupun pada kanker payudara ya yang kankernya udah gede dan menyebabkan perdarahan atau berbau, jadi mengurangi untuk keluhan baunya ataupun perdarahannya. Dan kemoterapi paliatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pada pasien-pasien kanker. Pada kanker payudara, pemberian kemoterapi itu berdasarkan tipe atau subtipe dari kanker payudara. Jadi, subtipe kanker payudara itu ada yang luminal A, kemudian ada yang luminal B, kemudian ada yang HER2 overexpression, dan juga ada yang triple negative breast cancer. Untuk keputusan kemoterapi, itu kita harus mengetahui terlebih dahulu pasien ini subtipe yang mana. Untuk tipe yang luminal itu ada dua, luminal A dan luminal B. Pada yang luminal A biasanya kita tidak melakukan kemoterapi, tapi kita memberikan namanya adalah endokrin terapi, jadi obat hormon. Sedangkan keputusan untuk kemoterapi biasanya berdasarkan apakah pasien tersebut ada krisis visceral. Krisis visceral itu adalah apakah pasien tersebut ada penyebaran di paru ataupun di hati dengan gejala yang berat. Nah, sedangkan untuk luminal A itu keputusan kemoterapi memang kita lebih diutamakan daripada yang luminal A, karena pada luminal B biasanya dia Ki67-nya lebih tinggi. Jadi maksudnya adalah indeks proliferasi, jadi maksudnya adalah pertumbuhan dari sel kanker tersebut lebih cepat dibandingkan dari yang luminal A. Kemudian biasanya dari yang high risk itu kita lihat lagi apakah pasien tersebut ada
lymphofascular invasion gitu ya, jadi penyebaran pada limfovaskularnya. Kemudian apakah ada penyebaran dari perineural invasion, kemudian apakah kita lihat sudah ada keterlibatan dari kelenjar getah beningnya, kemudian kita lihat berapakah ukurannya gitu kan. Kemudian kita lihat apakah HER2-nya positif atau tidak. Jadi kalau yang luminal itu kita keputusan kemoterapi itu berdasarkan dari apakah pasien tersebut low risk ataukah high risk. Apa yang dimaksud low risk dan high risk? Maksudnya adalah untuk memprediksi. Jadi di situ ada keterangan pasien-pasien apakah yang bisa termasuk high risk ataupun low risk, dan kita membedakan untuk memprediksi. Jadi apakah kekambuhan pasien ini akan terjadi gitu. Sedangkan untuk yang subtipe yang HER2 overexpression dan juga triple negative breast cancer, ya terapinya adalah kemoterapi. Keputusan untuk regimen ya kemoterapi ataupun keputusan terapi dari pasien breast cancer itu sangat berdasarkan dari subtipenya. Bagaimana kita membedakan subtipenya? Dari pemeriksaan IHK, imunohistokimia. Dari imunohistokimia tersebut kita bisa membedakan apakah pasien tersebut tipe yang luminal A, luminal B, kemudian apakah pasien tersebut HER2 overexpression ataukah pasien tersebut triple negative breast cancer. Kalau sudah ada pembagiannya, maka kita baru bisa memutuskan pasien-pasien tersebut mana yang akan dilakukan kemoterapi, mana yang diberikan obat hormonal atau endokrin terapi. Kemudian IHK juga tidak hanya untuk menentukan terapi apa yang diberikan pada pasien kanker payudara, namun juga untuk menentukan prognosis kepada pasien kanker payudara tersebut. Dan keputusan regimennya itu juga berdasarkan tipenya. Jadi kalau misalnya dia HER2 overexpression, maka terapinya selain diberikan kemoterapi, maka juga harus diberikan target terapi yaitu anti HER2. Sedangkan untuk triple negatif, maka kita berikan obat kemoterapi. Kemoterapi pada kanker payudara memang rata-rata diberikan 6 siklus. Ada yang diberikan 4 siklus obat A, kemudian dilanjutkan dengan 4 siklus obat B. Biasanya regimen tersebut adalah ACTH gitu ya. Jadi total 8. Tapi rata-rata kemoterapi diberikan 6 siklus untuk yang regimen lainnya. 6 siklus itu setiap siklusnya itu jedanya antara siklus pertama dengan siklus kedua adalah setiap 3 minggu. Sehingga pasien setiap 3 minggu sekali diberikan kemoterapi dan totalnya adalah 6 kali. Jadi pemeriksaan imunohistokimia ini adalah memeriksa antigennya dengan kita memberikan suatu antibodi. Jadi kita untuk mengetahui antigen apa dan protein apa yang terekspresi pada sel kanker tersebut. IHK pada kanker payudara biasanya kita periksakan ada 4, yaitu estrogen reseptor, kemudian progesteron reseptor, kemudian HER2, dan yang terakhir adalah Ki67. Jadi setelah kita periksakan, kita bisa tahu ini subtipe yang mana. Subtipenya ada yang luminal A itu estrogen reseptornya positif, kemudian progesteron reseptornya dia positif, kemudian dia HER2-nya dia negatif, dan Ki67-nya lebih rendah, yaitu kurang dari 20%. Kalau yang luminal B itu sama, yang estrogen reseptornya positif, kemudian progesteron reseptornya positif, HER2-nya negatif ya. Namun perbedaannya adalah di Ki67-nya, yaitu indeks proliferasinya dia lebih tinggi, lebih dari 20%. Kemudian pada yang luminal B itu juga ada yang HER2-nya positif. Jadi kalau yang HER2-nya positif, maka kita namakan adalah tipe yang triple positif. Jadi ada estrogennya, progesteronnya positif, kemudian HER2-nya positif, itu namanya adalah triple positif. Sedangkan yang murni HER2 type itu adalah estrogen reseptornya negatif, kemudian progesteron reseptornya negatif, HER2-nya positif. Kalau yang
triple negatif berarti estrogen reseptornya negatif, progesteron reseptornya negatif, dan HER2-nya negatif, sehingga kita sebut triple negatif breast cancer. Efek samping dari kemoterapi yang paling sering dirasakan oleh pasien adalah mual, muntah, kemudian nafsu makan menurun, kemudian merasa lelah, ada juga diare, kemudian ada juga sariawan. Kemudian yang paling sering juga dikeluhkan pasien adalah gangguan pada saraf, yaitu neuropati, ya, berupa kebas-kebas, kesemutan ataupun nyeri, gitu ya. Yang paling sering dikeluhkan adalah mual dan muntah. Namun dari semua yang saya sebutkan, belum tentu semua itu terjadi pada pasien. Efek samping tersebut sangat bervariasi tiap-tiap pasien yang muncul. Ada juga yang mual muntahnya dominan, ada juga yang diarenya, ada juga yang konstipasi, kemudian ada juga yang sariawan. Itu semua sangat tergantung pada masing-masing pasien dan juga pada regimen apa yang kita berikan. Pantangan selama menjalani kemoterapi ini yang paling sering ditanyakan oleh pasien ya. Jadi kalau untuk menjalani kemoterapi pasti tetap nomor satu adalah pola hidup sehat, tetap kita tekankan. Jadi nutrisi nomor satu, kemudian cairan juga harus cukup ya, paling tidak 1,5 sampai 2 liter sehari. Kemudian juga pasien harus pola hidupnya juga, selain pola hidup sehat juga harus bersih gitu ya. Jadi cuci tangan sebelum makan, kemudian makanan juga yang dimakan itu harus bersih, tidak setengah matang ya. Jadi pasien itu kalau makan benar-benar harus fresh ya makanannya, dan jangan yang mentah. Karena apa? Karena kalau makanan yang mentah atau yang belum dimasak gitu ya, itu resiko ada bakteri yang kita tidak tahu di dalamnya. Sedangkan pada pasien yang menjalani kemoterapi, maka sistem imunnya akan lebih turun dibandingkan dengan orang-orang lain, sehingga akan gampang terkena infeksi. Keberhasilan dari kemoterapi memang kita bisa melihat dari beberapa faktor. Yang pertama, kita akan melihat dari keluhan pasien, gitu ya, atau anamnesis dulu. Jadi kita lihat apakah pasien tersebut keluhannya mulai berkurang. Jadi nyerinya di payudaranya apakah sudah mulai berkurang, kemudian bagaimana perdarahannya, bagaimana ukurannya. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Dari pemeriksaan fisik kita lihat untuk kanker payudara bagaimana bentukan dari payudaranya. Mungkin yang besar kemudian dia mengecil, kita periksa ya ukurannya dari yang besar menjadi mengecil. Kemudian bengkak yang di tangan atau lymphedem juga sudah tidak bengkak lagi. Kemudian perdarahan juga sudah mulai berhenti, lukanya sudah mulai mengering gitu ya. Itu juga salah satu tanda keberhasilan, dan biasanya kita konfirmasi kembali dengan pemeriksaan lab. Dengan pemeriksaan lab bisa dengan tumor marker, dimana kalau yang sebelum kemo tumor markernya tinggi, kemudian setelah kemo tumor markernya akan turun. Kemudian kita akan lakukan pemeriksaan radiologis. Biasanya bisa berupa CT scan, USG payudara, ataupun PET CT scan. Aktivitas selama menjalani kemoterapi ini sangat tergantung pada kondisi pasiennya. Tapi rata-rata pasien yang menjalani kemoterapi, maka efek samping tersebut biasanya akan terjadi mulai di hari ketiga atau keempat, dan biasanya paling lama adalah 7-14 hari. Jadi selama 7-14 hari itu biasanya banyak sekali yang dikeluhkan oleh pasien. Misalnya seperti mual muntah, lemas, diare, sariawan gitu ya. Nafsu makannya juga menurun, sehingga biasanya saya kembalikan lagi kepada pasien, apakah sudah merasa sudah tidak mual muntah ataupun sudah mulai fit, sudah mulai keluhannya sudah mulai berkurang gitu ya. Kalau keluhannya sudah mulai berkurang, maka boleh untuk melakukan aktivitas ataupun olahraga seperti misalnya jalan ya. Tapi yang saya tekankan biasanya adalah
tetap menggunakan masker ya, karena kalau pasien beraktivitas di luar dengan sistem imunnya yang turun, maka akan gampang terkena infeksi dari yang lain, dari lingkungan sekitarnya. Sehingga setelah hari ke-14 itu biasanya pasien mulai fit dan boleh untuk melakukan aktivitas. Tapi berapa harinya setelah kemo itu masing-masing pasien akan sangat berbeda. Jadi tergantung dengan kondisi pasien. Biasanya paling sering adalah 7 sampai 14 hari. Tuh. Tapi kalau pasien misalnya hari ke-7 udah fit ya, udah tidak merasakan mual muntah kembali, makan juga sudah enak, kemudian sudah tidak fatigue atau kelelahan, maka itu boleh untuk dilakukan aktivitas seperti olahraga yang ringan ya, yang low intensity ataupun low sampai moderate intensity. Demikian Sentra Scoop kali ini. Bila ada pertanyaan, maka dapat dituliskan di kolom komentar ataupun bisa langsung datang ke Sentra Medica Hospital Cibinong. Sampai jumpa.